langsung aja. Baik Pak, siapa? Sudah lebih cepat. Iya, silakan Pak. Langsung aja ya. Mohon maaf tadi pada nunggu Pak ya. Karena kita di bawah, saya diminta dampingin Pak Gubernur, nggak bisa pergi. Izin Pak Gubernur yang saya hormati dan teman-teman lain semua. Saya mempresentasikan mungkin tidak harus detail sekali, tapi beberapa hal yang prinsip. P2B ini memang anggarannya tahun dialokasikan 91 Pak, 91,7. Kita coba menggunakan 90 dengan rincian ada di bawah. Belanja langsungnya itu adalah 66,9 miliar. Ini adalah belanja pegawai Pak yang kelihatannya baku Pak. Kemudian belanja langsung dari 24,8 kita coba menggunakan 23,1. Menteri dari TAL yang tahun lalu yang dianggarkan 2,1 kita coba menggunakan 1,2 Pak. Kita mempelajari dari tahun 2012 kita coba pahamakan apa yang kita sebut. Siapa? Saya mau tahu bentuk sosialisasinya itu apa Pak? Baik Pak. Ini ada rinciannya Pak, menuju pada halaman 4. Itu ada ada mulai dari pengembangan SDM, pegawai dinas, pengawasan dan penertiban bangunan. Ini karena termasuk bagian keuangan Pak. Biasanya selalu diundang oleh departemen untuk menghadiri sosialisasi baik masalah teknis maupun masalah. Ada talkshow itu gimana Pak? Talkshow 1,5 miliar Pak. Yang kementerian. Ini adalah sosialisasi total yang akan kami lakukan dalam 2013. Yang pertama adalah yang paling penting adalah masalah media online Pak. Nanti kita akan membuat IMB online Pak. Terus kemudian acara talk show 3 juta tuh kita sewa TV atau apa? Oh izin Pak. Kalau talk show itu kita masuk di televisi Pak, itu 4 kali Pak. Jadi kita lakukan talk show di televisi dengan narasumber dan ini sosialisasi masalah tata cara pengurusan perizinan dan permasalahan di perizinan ini supaya masyarakat menjadi lebih detail mengerti permasalahan. Selama ini kan terkesan tertutup Pak. Jadi kalau masyarakat urus izin kesannya mahal, dipersulit, kemudian berbelit-belit. Jadi dengan kami buka seperti itu, apa yang harus mereka lakukan adalah apa risikonya kalau mereka tidak melakukan tata cara seperti itu. Boleh nggak Pak? Iya Pak. Saya usul. Iya Pak. Talk show kita hilangkan. Iya Pak. Bapak bikin talk show versi TV kayak kita begitu. Iya. Satu banyak. Iya. Lalu ditaruh di website. Dan kalau talk show, Iya Pak. sekarang stasiun TV begitu banyak, hanya 4 kali. Iya. Tidak ada efeknya Pak. Hilang nih uang. Bapak hanya talk show 4 kali, masyarakat juga pas nonton. Iya. Jadi kalau Bapak taruh di website Jakarta Go ID, Iya Pak. bagaimana cara pengurusan IMB, bagaimana kenapa sanksinya apa, Bapak satu orang bicara, Iya. ya Bapak bisa bayar, mungkin hanya 100-an juta sudah dapat yang bagus. Nah video itulah yang kita upload di website kita. Jadi kalau orang mau minta pun, kita tinggal copy CD pun. Nah Bapak masuk ke YouTube pun juga bisa. Nah seperti itu kan Bapak ngomong saja kan. Iya Pak. Bapak sudah tahu pikiran kita. Daripada talk show, kalau talk show orang undang tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak yang talk show 4 kali, saya
kalau kita sepakat masih talk show bukan 4 kali Pak, Bapak minimal setahun tuh bisa sebulan itu titiknya Pak bisa 80 kali Pak, baru efektif dihitung dari. Baik, mungkin saya akan ubah gini Pak, seperti yang Bapak sampaikan kita akan masukkan itu yang efektif. Yang kedua kita juga akan memasukkan iklan Pak, seperti bukan iklan sebenarnya, informasi di televisi mungkin hanya 10 detik gitu Pak ya, masalah itu. Misalnya informasi kalau dia melanggar akan dibongkar ke gambarnya seperti itu. Seperti sekarang iklan-iklan media itu Pak, yang kita mungkin Ya, ya 5 detik atau 10 detik. Bapak iklan kalau cuma dana 300 juta itu nggak cukup. Itu puluhan miliar Pak. Itu orang politik kita tahu Pak, yang terbesar kita habiskan itu 50-60 miliar di sana Pak, di iklan Pak. Itu pun bukan iklan kami, iklannya Pak Prabowo kemarin itu, beliau yang bayar. Itu nggak cukup Pak, itu saja milik TV saja pusing sekarang Pak, ada lokalnya ke 12 stasiun. Nah saya pikir jauh lebih efektif Bapak taruh di website DKI. Nah Bapak bisa bikin film seperti apa segala macam, itu semua di situ Pak. Jadi itu yang diulang, Bapak punya website sendiri kan? Ada Pak. Nah bisa website sendiri, taruh di DKI. Baik Pak, kalau gitu dengan anggaran 1,2 ini saya akan merubah pola bentuk sosialisasinya. Dia cukup dengan sekian, tapi dia lebih luas mendapatkan manfaatnya. Enggak, kalau cuma bikin seperti itu, kemahalan lagi Pak, 1,2 itu kemahalan. Oke. Kalau Kemahalan. Sudah mungkin 300 juta saja, mungkin sudah jalan kalau cuma gitu Pak. Itu udah mahal sekali sebetulnya. Karena kita tidak perlu sewa artis, tidak perlu, hanya Bapak pun boleh ngomong seperti apa. Terus kita bisa, ya itu lebih. Saya sih bukan soal uangnya Pak, maksud saya ini gunanya. bukan cuma izin Pak, ini awalnya kan kita memang sudah beberapa kali lakukan, tapi baru sebelumnya Jack TV, memang Jack TV itu murah Pak. Tidak masuk. Yang nonton. Sudah ada Pak, betul Pak. Terus kalau oke, kalau gitu kita nanti evaluasi kembali. Angka 1,2 ini Jadi jauh lebih efektif. Bapak bikin stiker yang menarik, pengaduan, tanda jarak, tempel di semua kantor kelurahan. sudah Pak. Untuk kecamatan sudah ada ya kan? Kita Ada pakai flyer. ini Pak, apa namanya? Nanti kita buat KSS pengaduan juga Pak. Dari Ya. masing-masing wilayah ada. Itu sesuai instruksi Pak Fauji Bowo. Ya. Setelah temuan dari masukan dari BPKP, Ya. terus ada instruksi gubernur tahun 2011 kan, pasang CCTV, pasang SMS, itu ada. Terus kok dari Pak Gubernur Pak Fauji Bowo buat kami. Cuma nggak dilaksanakan sampai 1 tahun mau berakhir ini. Hampir semua SKPD tidak lakukan. Jadi semua pelayanan publik harus ada CCTV, harus ada nomor SMS, nomor pengaduan, standar pelayanan minimum, biaya, itu ada instruksi gubernur. Ada kok instruksi gubernur di website Jakarta Go ID bisa kita baca instruksi gubernur. Nah malah yang pelayanan satu atap yang lebih terbaik itu malah di Jakarta Timur Pak. Kau lihat ya, hasil auditnya Ombudsman juga bisa kasih laporan. Nah tinggal kita masih pikirkan nanti mungkin Bapeda atau gimana rancang satu atap ini jangan cuma tukang ngepost, harusnya dia yang putuskan, jadi orang jalan. Sekarang kan masih kayak ngepost Pak, Iya Pak. dia kayak kantor pos. Iya. Nah tidak boleh kalau satu atap itu harus dikeluarkan haknya kepada mereka, kecuali untuk bangunan lah Pak ya. Kita masih bikin nanti 100 meter ke bawah. Nah saya nggak setuju Pak itu 1,2 miliar itu. Bapak tinggal dengan acara talk show harus diganti. Bisa pembuatan film, Promosi, sosialisasi ya. ya pembuatan film, tata cara permohonan izin dan sanksi pelanggaran IMB, ya kan? Jadi Bapak nggak mau 5 juta lah, Bapak anggarkan lah supaya jangan sampai tidak cukup. Jadi kalau 1,2 miliar kekurangan. Kalau buat apa? Buat tadi maksud tadi kekurangan. Kalau buat maksud yang ini kelebihan gitu Pak. Izin Pak, kita mungkin nanti akan membuat film bentuk sosialisasi Pak ya. Iya. Itu dengan Jadi bukan acara talk show, Bapak Iya, Pak, cukup siap. taruh di website. kita rubah. Kita. Nah, 500 juta sudah bagus banget Pak, seorang anak amatir.
Kalau Pak mau cuma 30 juta satu kamera, Pak, banyak sekali anak-anak mahasiswa yang anak mahasiswa yang sekolah film-film politik saya itu anak mahasiswa yang bikin, Pak. Jadi mereka sebenarnya tidak dibayar karena mereka mau membuat ujian atau skripsi itu harus buat orang wawancara. Sekarang teknologi bagus, dia bukan gunakan kamera sebesar ini, dia gunakan bukan kamera rekaman itu, yang kamera itu, Pak. Iya. Yang harganya mungkin 20 juta apa, mereka impiannya itu. Nah, Bapak kan banyak kan sekolah-sekolah yang publikasi seperti itu. Banyak yang bikin, Pak. Puluhan juta aja, makanya saya anggarkan Bapak 500 juta lah. Mau bikin film apa? Baik. Coret aja dengan pembuatan film sosialisasi bisa bikin banyak film lagi. Baik, siapa? Ya hubungan internasional siswa mahasiswa bisa. Maksudnya 500. Baik, siapa? Itu terbaru. Ya kan itu aja buat saya 500 juta udah mahal banget sebetulnya. Bikin Tapi kita film. tidak akan habiskan, Pak. Iya. Berapapun yang perlunya segitu. Tidak usah tender, Pak. Bapak bisa bikin suatu loh, bikin Yang film. 200. Ya Bapak bisa bikin film, beberapa film. Iya, betul, Pak. Nah masing-masing film 50 juta. Iya. Nah 10 film. Tentang sosialisasi itu orang nggak bosan kan. Iya. Udah bisa bayar artis-artis yang yang penting macam-macam bisa, Pak. Tidak harus pakai artis, Pak. Mungkin Bapak mau lebih baik. artisnya termasuk. Ya, cari aja yang orang yang suaranya cari anak mana yang kena agak cakep, agak ganteng gitu. Jadi mereka yang jelaskan. Ya, jadi bikin aja 10 film, pembuatan 10 film sosialisasi tata cara dan sanksi permohonan apa. Baik, Pak. Kayaknya satu paket 1,5 juta lagi 500 ribu. Kayak tadi kan, saya tanya kan gitu. Sosialisasi peraturan penyelenggaraan bangunan gedung oleh masyarakat. Itu tadi yang kita tanya. Kalau itu apa? Jadi begitu dibuka kok beda gitu. Itu bagian dari sosialisasi, Pak. Tadi nggak beda, tadi beda. Sama tadi, ini bagian itu kan. Iya, Pak. Itu anunya di sosialisasi itu apalagi yang Iklan radio, iya, gitu ya. banyak, Pak. Kami maunya tahun Nggak apa-apa, kalau reklame titik-titik ini tidak apa-apa, kecil-kecil saya tahu kok. Karena gini, Pak, nanti bidang reklame kita itu kan besar-besar, Pak. Itu sering tidak terisi. Kita pinjam, Pak. Ya. Pada saat kosong kita pasangin, nanti itu bisa Jadi kita copot. iklan radio pun bagus, Pak. Radio nggak perlu, Pak. Nggak ada efeknya, Pak. Bapak pajak sama saya 5 kali itu nggak ada efeknya, Pak. Oke, di Kita sudah dengar radio, Pak. Itu ngomong sekian nggak dengar, Pak. Bapak mau beli radio pun Bapak pusing. Bapak segmen pasar yang mana radio, Pak? Radio. Sonora sama SMK, Pak, yang setiap saat orang dengar karena traffic, Pak. Ya belum tentu juga, Pak. Itu kalau 5 kali nggak ada artinya, Pak. Nggak ada artinya. Maksudnya gini, Pak, loh. Kalau Bapak yakin radio bisa nambahin, ya itu tambahin aja 15 miliar sekalian tidak iklan. Pasti Bapak juga nggak ikhlas juga. Iya, Pak. Nah, makanya sekarang nggak usah hapus itu, Pak. Oke. Banner apa namanya? Baliho itu, Pak. Itu yang akan Bagus. saya dengar. Makanya refresh, Bapak cetak itu semua harus dilakukan. Titik-titik itu ya oke lah kayak gitu. Tapi yang tadi di atas tadi mesti dihapus. 500 ya, 500 ya. Nah, Talk show-nya hilang. dengan talk show. Jadi 500 ya. Pembuatan film. Jangan sekarang di rumah terlalu lama. Jadi catat aja. Pembuatan film sosialisasi. Yang Pak Pedang saya catat kan? Pak Pedang. Ada, Pak Pedang. Ya, itu ya udah topik lanjut ya, Pak. Jadi kami bukan mau ngurangin uang Bapak. Malah kita kalau memang masuk akal kita mau tambah. Cuma fungsinya kira-kira. Tapi kalau P2P saya yakin lah, nggak minat lah uang polisi ini lagi. Beda itu kelihatan loh, Pak. Saya orang PU ya, orang PU susun biaya mobil, bahan bakar, itu betul-betul persis swasta dia susun. Halo. Persis. Dia nggak minat itu, Pak. Tapi sampahnya dia minat, Pak. 80 miliar itu. Sebanyak sungai. Saya orang keuangan, Pak. Saya baca keuangan, saya bisa bayangin kok. Pikiran Bapak-bapak saya kebayang gitu, Pak. Terus, Pak. Lewat aja. Lewat aja, yang masuk akal kan.
metode pembangunan bangun gedung Pembongkaran bangunan gedung. Pelatihan. Ini latih orang kita sendiri. betul Iya. Pak, orang kita Pak. Karena membongkar bangunan ada yang baja yang betul, Iya. mereka takut membongkar. Gak apa-apa, saya hanya mau tahu aja. Iya Pak. Rapat dalam kota, oke, terus saja Pak. Tiap hari bangunan gedung, itu maksud gimana seleksi tiap hari? Oh ini Pak. Ini kan kita ada ini Pak, ada tim kemarin ngomongin TPK, TPKB, TPIB itu akhir tahun ini habis masa berlakunya Pak. Jadi per 1 Januari harus berubah baru. Itu seleksinya itu. Terus Itu sudah sekarang mau ditekan juga masih bisa kurang alat tulis, terlalu mahal sebetulnya untuk kantor bapak. Itu sampai sudin, belum kan? Ini belum sudin kan? Dinas. Dinas ya, itu dinas kan? nanti gini Pak, saya sudah ngomong kemarin, jangan sampai gudang penuh karena alat tulis. Jadi tahun ini kita ngadakan sampai pertengahan tahun depan itu harus habis. Artinya bukan dia habiskan Pak. Kebutuhan itu harus sesuai dengan yang kita adakan. Penerima itu pakai alat berat atau segala macam itu ya? Ini Pak, penertiban ini sebenarnya antara anggaran dengan kenyataan lapangan sulit sekali Pak. Hari ini kami lakukan pembongkaran Jakarta Selatan. Ada 8 bangunan yang melanggar berderet. Kami baru selesai 1 bongkar. Begitu bongkar bangunan kedua, mohon maaf mungkin penuh ambul di situ Pak. Jadi kami harus mundur lagi Pak. Sehingga anggaran yang kita pergunakan sekarang kan 2,5 juta langsung per unit Pak. Padahal di lapangan itu berlipat-lipat dari itu Pak. Karena satu kita datangin Polres saja dengan Kodim itu kan nggak mungkin yang dibayar pasukannya ya Pak, dari komandan sampai Berapa Pak biasanya? biasanya karena kalau sekarang kan pakai lamsam harga satuan kita kan 4.500 dan mereka kan nggak mungkin. Ini satu paket pengalaman kita setahun itu wilayah itu berapa kali, berapa tempat? Membongkar Pak. Penertiban. Satu tahun. Iya, ini 40. Ini penertibannya dipakai bongkar, Bongkar. bongkar kan? Bongkar. Ya bawa polisi yang semua kan? Iya. Nah ini kalau ini untuk dinas itu menangani pembongkaran sebenarnya bangunan 8 lantai ke atas. Yang lain kan sudin ya. Tapi kalau di sudin tidak mampu Pak, karena tekanan berat masuk dinas ke bawah. Karena dinas mainnya dengan Polda sama Beda. Terus saya Pak. ya, Polres. Terus. Kantornya udah tua Pak? gelap Pak. Setiap hujan karena kebetulan P2P itu paling ujung Pak di hilir Pak. Jadi setiap hujan Gimana ya? air Itu Pak? di belakangnya PU Pak. 83 Pak. Sekarang kalau hujan air naik terpaksa kami harus PU angkat gimana ya? lantai. Jadi baru Pak. Tadi baru. Kalau PU sama, PU kalau kecuali hujan sangat lebat naik air. Tapi kalau kami sedikit saja sudah naik. Jadi lantai kami harus angkat Pak. Kalau lantai ngangkat, semua dinding semua harus. Ini Pak yang 5 miliar Pak. Itu tender siapa yang menang? Ini kami sudah mulai mencari bagaimana sistemnya dulu Pak, cara pengadaannya yang aman Pak, karena barang begini tidak bisa abal-abal yang masuk Pak. Nah ini kami harus konsultasi dengan BPK, dengan LKPP, baik dari Di Rinci aja di Lakunia itu apa? ada kita baca dulu Pak. Ada bensin. Nggak bisa. Nah ini mohon izin Pak Heru ini adalah arsiteknya Pak yang akan merancang dari Kanas. Jadi mengerti sekali masalah ini. Sebenarnya sekarang pun di Jakarta Utara sudah kita mulai coba Pak. Tapi nanti tahun 2013 kita berharap semua suku dinas sudah bisa melayani IND online ini untuk rumah tinggal. Sehingga kebutuhan kita ini mulai dari sistem sampai komputer itu harus betul-betul kondisinya prima. Volume 40 itu maksudnya apa ya? Sini, Bisa 40 meja gitu ya? jadi di dalam
Bapak keluar masuk apa Bapak keluar kerja? Kalau di dalam ketentuannya sebenarnya bukan ini username Pak. Username itu Username. bisa, ya username itu bisa operatornya, bisa perangkatnya. Tapi ini kita hitung karena ini masih uji coba, maka tahap pertama kita akan gunakan 40 username. Ini license Pak yang kita beli Pak sebenarnya. Oh, license. License ya. Ya Pak. Ya, ya Pak. Ini oke Pak. Yang kayak kemarin Pak. Satu miliar sistem scan 3.000 Pak. Ini oke. Ya, Pak. Ya lanjut ya Pak. Ini 3 miliar ini adalah honor tenaga ahli Pak. Tim arsitek bangunan gedung itu Pak. Mereka TPAK, TPKB, TPI yang anggota-anggotanya non independen semua. Dan sebenarnya mereka juga mengeluh gitu. Karena mereka kan Itu ada perincian gimana? itu ada perincian. Mereka mengeluh karena data 2 juta ya sekali datang ya. Ya, standar kita tenaga ahlinya masih menggunakan DKI Pak, sehingga sebenarnya kalau dengan tenaga ahli yang dimaksud di dalam Bappenas terlalu rendah sebenarnya, masih rendah sekali. Sekarang kita bayar berapa? 2 juta nih? Bukan Pak, macam-macam Pak, nanti ada Itu ada. Kita bisa dapat ambil bagus nggak dengan cara seperti itu? Oh iya Pak, karena begini Pak, perencanaan di DKI ini kan sangat kompetitif, apalagi dia sesi teknis engineeringnya. Sekarang akan dibangun lagi gedung 111 lantai. Iya. SCBD. Udah pusing ya. Betul Pak. Itu kalau ini saja ini sudah kita kirim ke Portugal Pak. Karena setiap tahun itu ada konferensi konstruksi tahan gempa sedunia. Kita kirim ke situ. Setiap tahun itu sebenarnya ketiga-tiganya ada Pak acara itu. Tapi kita tidak bisa menganggarkan ini karena katanya tersentralisir di Sekda. Akhirnya kami copot anggaran itu. Mudah-mudahan tahun 2013 Sekda bisa mengeluarkan anggaran itu. Karena kalau DKI Maksudnya yang minta ke sana siapa? Ke sana siapa? tim ahli itu Pak. Tim ahli dari sisi arsitektur misalnya dia ada konferensi tahunan. Ya kita boleh ngambil anggaran dari Sekda, dari misalnya tim ahli sini. Mana boleh? Perjalanan dinas. Nah, Jalan dinas. Bisa. bisa. Orang luar. Ya karena ada SK gubernur, mereka dibentuk. Oh, ini ada SK gubernur. Ada Pak. Ini SK gubernur ya, bukannya P2P. KPAK, Setahun sekali. KSP. Sama sekali. Mereka itu dasar pembuatan ini ada undang-undangnya. Pak. Siapa aja sih TPAK itu? TPAK ketuanya itu Profesor Gunawan dari UI. Kalau TPKB Profesor Iya. Pak, Dia dibutuhkan baru datang gitu. Apa seminggu Rutin, Pak. sekali rutin Pak. seminggu sekali Seminggu datang? sekali datang. Kasih waktu sidang-sidang apa Sidang. itu? hari ini kebetulan Setiap Rabu. Bapak Berarti kalau beliau mau ikut konvensi ke luar negeri segala macam, boleh pakai dana Sekda? Ada. Bisa. Perjalanan dinas. Kalau bisa ya, ajukan ya kalau perlu Pak. Berarti nggak perlu kita anggarkan di situ. betul Pak. Kami lebih senang Kan kalau tidak lagi dikirimkan, namanya kita juga masih ada orang yang ngerti yang ikut. Betul Pak. Biasanya didampingi oleh ahlinya P2B Pak. Nah, jadi kan belajar kan. Betul Pak. Cari yang jangan yang utama pensiun Pak. Kita masih belum Meja yang muda-muda Pak. Kalau pensiun kita kirimnya sayang Pak. Jalan-jalan Pak. Ya mudah-mudah Pak. Ya, yang Inggrisnya bagus, Iya betul. yang Inggrisnya bagus, Iya. dan kapten juga bagus gitu kan. Boleh Pak untuk ada lihat aja. Mau tanya Pak, itu Ya. apa yang P2B Ya. itu manfaatnya sangat penting sekali. Ya. Tapi kok saya pernah dapat masukan dari masyarakat Iya. itu ketua anggotanya, terutama ketuanya muter-muter di 2 orang, 2 atau 3 orang. Kenapa? Pimpinan. Maksudnya ketua timnya Iya. orang itu saja gitu. Iya. Bolak-balik gantinya itu lagi. Kenapa ya? Apa Eh. masa di Jakarta Pada nggak mau kali gaji nggak ada orang pintar? Kayak RT RW aja kan muter-muter dia aja gitu. Nah, gini, Pak. Sebenarnya kita menunjuk itu bukan kemauan kita. Jadi kita kan mengirim surat ke institusinya. Misalnya kita ngirim surat ke UI, ke ITB, gitu. Tapi kan yang milih kita. Iya, nanti kita lihat. Ya kita kan yang milih. Iya. Ya, jangan dipilih yang itu lagi, itu lagi. Ya. Kebetulan memang dua-duanya saya kenal, kalau baik. Saya tahu yang sekarang tuh pintar, tahu. Tapi kan kesannya di masyarakat kan seolah-olah
gimana ya? Nggak apa-apa, kau pintar biarin aja, nggak ada batas Berapa waktu. hari gitu lah. Jujur saja. Kedua ada yang lebih pintar dari beliau ya. Terus yang kedua Pak, itu apa? Tadi sosialisasi. Kita kan sebenarnya nggak perlu sosialisasi yang mahal tuh, misalnya orang kalau yang bikin bangunan pasti dia urusannya sama toko bangunan, pasti itu. Ya. Jadi kalau cuma sekedar membuatkan informasi tertulis, ya, disebarkan di setiap toko bangunan, ya, bahwa kalau mau renovasi bangunan atau buat bangunan prosedurnya seperti ini. Terus di bawahnya ditulis websitenya, kita Bapak bisa muat. Ya, itu kan udah sangat Nggak, baik. ini usulan bagus. Kalau gitu tadi anggarannya ditambah. Stiker-stiker itu mesti ditempelin di toko bangunan. Selamanya begitu ya? Belum. Belum sampai itu. Tempel Pak. Nggak tambah. Terus selanjutnya Pak, kalau kita bisa dengan cara yang lebih murah, anggaran itu kalau boleh Pak Bapak bisa usul supaya untuk memperkuat P2B yang ada di kecamatan, kalau bisa diturunkan di kelurahan, gitu. Kenapa? Jadi kita menghindari sekarang bukannya orang sudah bangun kita bongkar ngadepin orang Ambon, orang ini, orang itu, enggak. Tetapi petugas P2B yang di kecamatan atau kalau perlu kita turunkan di kelurahan itu yang bertanggung jawab bahwa kalau ada bangunan baru, ya, dia terlambat, Bapak dari dinas tahu lebih dulu, artinya apa? Artinya mereka tidur, kan gitu. Gampang. Mau dibeliin kayak apa BB cuma gitu. Jadi dia tinggal foto kirim ke Bapak. Maka itu jadi maksud saya kita ubah dari tindakan represif kita ke preventif gitu. Terima kasih. Itu memang harusnya seperti itu. Saya gini Pak, kami kenapa lakukan sosialisasi besar-besaran? Karena kami selidiki di masyarakat, sangat banyak sekali masyarakat tidak mengerti apa yang harus dibuat pada saat akan pengurusan itu, dan mereka terjebak pada sistem pencalonan ini. Jadi calo ini sengaja membuat masyarakat menjadi gelap permasalahan perizinan. Dibilangnya sulit sekali ngurus sendirian. Saya aja ngurusnya lewat kontraktor. Ya, justru akhirnya kan Karena memang nggak tahu kan, pusing kan kayak gitu kan. Sehingga kami apa yang harus kami harus sosialisasi habis-habisan supaya masyarakat mengerti persis ini loh kalau ngurus itu, begini loh caranya. Nanti seperti Bapak sampaikan tadi perlu juga memperbanyak leaflet atau mungkin stiker-stiker itu dengan webnya. Jadi kami tahun 2013 ini tahun sosialisasi habis-habisan, Pak. Sehingga kalau kami nanti menertibkan di lapangan tidak disalahkan. Habis P2B sih sengaja menyembunyikan itu supaya nanti ada permainan di lapangan. Ini kami hindari betul Pak. Toko bangunan jadi ide bagus Pak. Iya. Toko bangunan. Kalau perlu kita kan lanjut di mana-mana juga sudah mulai. Berarti perizinan itu pemohon tidak perlu datang sendiri ke kantor P2B yang dihadapi nanti di. Ya, ini lagi dirancang sistemnya. Online. Kita online. Batas terlambat itu dari dirancang Pak. Berancang. Nah, oke, lebih lanjut dari yang itu Pak. Jadi gini, kalau Pak udah dengan online, artinya Pak, sekarang itu orang bikin gambar, ya, dia nggak pakai meja gambar, pakai ini cuma gitu loh. Artinya apa? Artinya gambar itu dimasukkan di dalam sistem yang tadi Bapak buat, sehingga kalau suatu saat nanti ada bencana atau apa, ya, tinggal kita tunjuk, oh lokasi ini P2B buka, langsung tahu, oh ada basementnya, ada ini, ada itu, mudah gitu ya. Memang begitu. Nah kita harusnya mengarahnya ke sana Pak. Memang begitu. Berarti sana, kan? iya, berarti harus ada aturan yang jelas bahwa as-built drawing wajib diserahkan ke P2B. Ya. Dan memang as-built drawing tanpa diserahkan sertifikat layak fungsi tidak ada keluar. Terus kami itu. Ya. Maka as-built drawing itulah paspornya untuk bisa menerima sertifikat layak fungsi. Ya, arsitek lama nggak bisa ikutin lagi anak-anak sekarang. Sekarang Pak, Canggih. dengan adanya sistem online ini, semua data, semua elektronik, semua data digital Pak. Ya. Dan semua orang bisa membuka permohonan idenya dia sendiri. Bisa 3 dimensi lagi kalau Ya, kita betul, Pak. begitu ya, bisa masuk Ya. semua. Tapi ada nggak mekanisme pengecekannya? Iya nanti gini,
Bapak mengusulkan IMB upload dari rumah, Bapak punya nanti PIN-nya. Bapak akan bisa melihat posisi IMB Bapak itu ada di mana. Bukan, maksud saya menanyakan apakah nanti aspek drawing yang diberikan benar-benar yang gambar dari yang sudah terbangun, bukan gambar lain. Ya. Mungkin gini Pak ya, pembangunan di Jakarta memang ribuan. Ya. Jadi setiap tahun rata-rata kita mengeluarkan hampir 12.000 IMB. Yang paling sulit kita lacak tentu rumah tinggal, hampir 80%. Ya. Kalau bangunan yang besar itu lebih mudah. Kita tetap berusaha melacak itu. Kita punya perangkat sampai di kecamatan. Biarpun di kecamatan adanya kepala seksi, kadang-kadang tidak punya staf gitu. Padahal wilayah kecamatan sangat luas, seperti yang di Penjaringan Pak, itu luas sekali. Kepala seksinya satu, stafnya satu. Untuk mengcover wilayah seluas itu, memang kita tahun depan kita mengharapkan penambahan jumlah staf. Tapi dengan sistem teknologi sekarang, katakan tadi ada BB, ada hal lain yang bisa membantu proses itu, kita lakukan. Kalau begitu mungkin ditambahkan anggaran kerjasama untuk kaderisasi, kerjasama dengan perguruan tinggi. Kan ada calon sarjana teknik sipil atau arsitek bisa sangat membantu Bapak dan dia belajar banyak sekali di sana. Oh iya, betul itu. Itu benar. Kita selalu ada Pak, tiap tahun kita sama dengan universitas. Tapi secara periodik pasti dan Anggarannya di mana? dianggarkan. Memang kita mekanisme yang sekarang kita lakukan mekanisme sosialisasi dan kerjasama dengan mereka Pak. Nah gini Pak Heru, ini bagus sekali. Jadi kita kerjasama, mereka misalnya kerja praktik 1-2. Menjelang lulus kan ada kerja praktik 1-2. Kita minta mereka kerja praktik di kecamatan itu. Jadi mendampingi staf kita di kecamatan, membantu permasalahan teknis di kecamatan. Nanti kita, tapi bisa dianggarkan Dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan perguruan tinggi. bisa dilakukan. Anak kan jadi itu anak jalan, satu rumah kita kasih dia berapa? Jadi seperti kita kerjasama dinas kesehatan. Itu bagus tuh. Jadi ada 40 Sengkat, kan? kecamatan, paling tidak kalau dia 2. Jadi itu kayak honorarium mereka tuh. Iya. Dia masukkan aja honorarium, ada Kerjasama transportasi, dengan- nggak usah yang paket, itu suka kelola tuh dengan kerjasama universitas. Jadi dibayar dia kan tanda terima honorarium. betul bagus sekali itu. Bukan gaji bulanan, Iya. dia datang sehari kasih berapa, Itu 100.000 atau udah 1.000 lah atau berapa gitu. Atau mungkin yang kita lakukan pertama adalah MOU-nya dulu mungkin. Oh. Bentuk dengan Enggak masalah, Ya, itu anu aja. Kita masukin. administrasi saja. Yang penting programnya kita buat itu. MOU langsung sama dosennya. Sudah ada Pak. Paling tidak dengan dekan atau rektor. Ya bisa Pak. Bisa cukup. Jadi setiap wilayah ya yang punya apa? Tapi jangan cuma Trisakti, perguruan di tinggi apa? Iya. kita libatkan Lain aja. Semua yang punya fakultas teknik Pak. Ya. Ditambahkan juga. Untuk memperoleh IPTB. Kita kedokteran aja bisa punya 1.800 tenaga kerjasama turun ke kampung-kampung. Nah ini kita sebenarnya itu bukan ide saya meniru yang Pak waktu Kedokteran Dokter masalah itu. Betul. sebenarnya kita juga ada yang dulu Pak Gubernur dengan IAI Pak. Jadi setiap anggota IAI yang akan diberikan sertifikat oleh IAI itu harus makan di kita Pak, di kecamatan-kecamatan. Cuma ini belum berjalan mulus Pak. Tapi mereka malas Pak. Anaknya malah. Ya ada honornya. Mereka kan sudah profesional. Oh, Dia udah kalau anaknya ngerti. malu semua ketuanya di sini Pak, digeber aja. Tapi sulit Pak. Saya lebih tertarik sama ini yang tadi. Itu orang dinas perguruan tinggi. Taruhan. Oh itu ya. Namanya itu warung desain Pak. Kita istilahkan warung desain yang nanti membantu teman-teman di kecamatan. Tinggal jalan. Tapi yang ini tadi saya tertarik dulu Pak. Ya. Anggapan Kerjasama dengan perguruan tinggi. anggapan Masukin aja. Gitu. Mungkin pekerjaan kita tambah teliti. beberapa hari. Atau kita 100 juta aja dulu Pak ya. Isi aja 100 juta nanti. Kalau 100 juta cuma 30 anak sebulan nggak habis. 44 kecamatan. Nggak kan 44 kecamatan. Iya. Kalau satu kecamatan mau berapa orang? Bukan Dua. Berarti 22 Pak. Kan ya 2 ya. Nah, itu anggap 100 orang lah. Kalau 100 orang sebulan 3 juta. Kalau dia jalan 30 hari kan tidak mungkin. Paling 20 hari kerja. Mahasiswa kan nggak bisa full. Iya, paling 20. Kalau 20 200 juta.
Kalau kali kita anggap dia liburan cutian pulang 10 bulan. Bapak anggarkan 2 miliar. 2 miliar Pak. Kalau Bapak mau kurang orang gitu loh. Iya. Kita untuk tesis saja tahun 2013 dulu. Kalau ini berjalan bagus. Ini tapi betul-betul masuk datang akan diaudit kan ketahuan kalau dia nggak kerja. Dia mesti buat foto, laporan. Harus tanda tangan saya. Dan dia harus ada laporan juga Pak. Dia harus buat laporan. Dan Bapak anggarkan 2 miliar. Bikin saya dulu Pak sebelum dia masuk kan. Iya. Jadi legal. Iya. Ya kan? Termasuk dapat mengorek data 2 miliar Pak. Bapak anggarkan Pak. untuk Ini juga membantu mahasiswa itu. Iya. upaya Masukin aja. Nanti Pak ya kami yakin Kali dayung anak-anak yang pinter-pinter itu pasti mau jadi PNS DKI. Kalau kami bisa capai sampai 100 D, kami akan membuat DKI ini gaji lebih mahal daripada swasta. Kami punya harga diri lagi jadi pegawai negeri, bangga jadi pegawai negeri Pak. Harusnya bangga, kalau sekarang kan enggak. Kalau orang kalau yang sok pinter soalnya pegawai negeri ini yang memang yang sudah payah SDM-nya, siapa bilang SDM kita bagus-bagus kok. Ya cuma kalau bagus sedikit dia nggak tahan sistem, dia kabur di banyak perusahaan kan. Karena perusahaan bayarnya lebih mahal Pak. Nah kita pengennya itu kita sebayar lebih mahal. Nah tinggal Bapak kalau udah pensiun 56 atau 60, orang Indonesia kan sekarang bisa hidup sama 70 lebih Pak. Kaget saya 87, nenek saya masih sehat luar biasa Pak. Masih jalan kenceng Pak. Ini kalau sampai dipaksakan kalau nggak naik eselon 5 eselon 2, kalau eselon 56 pensiun. Kalau pensiun 56 Pak, Bapak masih bisa kerja 14 tahun dari 70 pun bisa. Nah swasta kekurangan orang. Nah kami punya tangan-tangan itu PNS itu ada SDM terbaik kalau udah teruji karakternya di pemerintah. Nah dia mau keluar laku Pak kalau mana. Kayak saya udah politik Pak ya. Saya tidak mau nyolong, tidak mau apa-apa. Saya berhenti banyak yang ngantri minta saya kerja Pak. Yang itu kan orang jujur kan. Orang yang mau kerja keras bisa pagi sampai malam, berani, mau masuk hutan, mau masuk kota, dan jujur. Nah, dia anak-anak disiapkan itu, jadi mereka begitu di tes terima PNS, mungkin nanti soalnya kan ada tes, ada interview, prakteknya seperti apa. Nah, anak-anak yang udah latih sama kita itu kita bisa kasihkan poin untuk nilainya itu. Jangan lupa dikasihkan sertifikat. Ada sertifikat. Ya. Nah, Bapak kasih sertifikat. Nah, ini bukan pelatihan, ini Kerja, yang magang. kerja praktik yang magang itu kita kasih rekomendasi ke fakultasnya. Ya. Kalau yang mau masuk PNS, kita masukin nama, kita perhatikan nih yang udah bagus seperti apa. Ada interview. Tes TPNS itu pun cuma tes multiple choice tuh. Ada tahapan interviewnya. Ya di situ ada bobot poinnya. Nah situ kita akan perbaiki soal penerimaan CPNS. Ya, nggak anggarkan aja Pak. 10 bulan, 100 anak, 20 hari, 1 hari 100.000, ya 2 juta, 2 miliar lah gitu. Kita dari sana sudah siapkan apa namanya? Ini ada ini kita menggunakan SK honor yang sudah ada Pak. Pak, kalau saya kebetulan saya tahu itu tuannya. Rasanya kalau Pak kasih dia gaji 3 juta plus transport jadi 4 juta. Kelewatan. Ya mohon maaf Pak, upah ini terlalu kelewatan, tapi kita nggak bisa keluar dari standar yang ada Pak. Makanya gini, Pak punya itu setahu saya dulu tiap tahun belakangan mungkin 2 atau 5 tahun sekali itu Bappenas keluarkan itu standar rate itu berdasarkan pengalamannya itu Pak pakai. Jadi kan Ini aja katanya sudah keberatan murah katanya. Ini mereka ini maksud saya kemurahan. Terlalu murah Pak. kelewatan murahnya. Ya, murahnya Pak. Murah. Profesor. Kebetulan Pak Gunawan itu kan guru besar. Profesor Pak. Dia dapat anggaran award dari Pak. Hebat. Hebat. Nah kalau gaji Pak kita kan Makanya ini jauh dari Bappenas. Nggak sementara, lebih tinggi. makanya sementara tahun depan pakai ini dulu lah. Kita pakai duit ini untuk mahasiswa dulu. ya. Nah, tapi kalau Bapak naikkan honornya menjadi layak, ada satu ketentuan yang harus Bapak berlakukan. Ketua anggota TPAK tidak boleh terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam setiap proyek perumahan yang perizinannya di Jakarta. Jadi agak ada insider trading Pak, gitu loh. Benar-benar kita dapat nanti wajah kota yang begini.
independen. Iya. Dan dari independen. Tapi kayak gini juga Pak, saya dengan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat, saya memang membatasi kewenangan, bukan kewenangan Pak, skop bahasannya, supaya tidak terkesan subjektif Pak. Seperti misalnya desain bangunan. Desain bangunan itu kan selera Pak. Kalau kita ngomong Pak Gunawan, bahwasanya sangat luas. Mereka melihat ini kok culun banget nih, tidak pas masuk di Jakarta gitu. Tapi itu hak desain daripada arsiteknya. Sehingga kan terjadi diskusi, disuruh rumah desain, nggak mau, marah. Akhirnya dibilang TPAK memperlambat, mempersulit. Ya kalau kita melihat sendiri, apa layak bangunan ini di Jakarta? Nah ini akhirnya TPAK sama ini kan dihujat Pak, seperti Pak itu apa namanya, Pak Ian Farid misalnya, suruh bubarin aja TPAK, nggak perlu di TPAK. Tapi rata-rata pengusaha real estate mengeluh bubarin TPAK. Betul. Iya. Sekarang tuh, mohon izin Pak, ada beberapa hal memang yang menjadi masalah TPAK, yang sekarang kita sudah sederhanakan. Saya minta maksimum sidang itu 3 kali, maksimum. Malam ini 3 kali maksudnya. Maksimum 3 kali. Ya. Sidang pertama harus presentasi oleh arsitek. Sidang kedua, ketiganya menjawab saja. Kalau sidang kedua sudah cukup, sidang ketiganya catatan saja. Jadi tidak lagi ada sidang. Jadi cukup 1 kali sidang harus arsiteknya presentasi, sehingga ada dialog. Setelah itu yang kedua ketiganya menjawab aja. Kalau kurang ya sebagai catatan aja. Masuk ke TPKB, TPKB bersamaan. Tidak lagi nunggu. Jadi kalau ada komplain kan tadi developer banyak komplain TPAK, Iya. itu bisa dimengerti Pak. Kalau saya jadi developer, saya mau bangun ya semurah mungkin. Hanya segelintir developer yang benar-benar punya citra rasa tinggi, saya mau bikin sesuatu yang indah kan kota Jakarta. Itu. Jadi saya kira solusinya adalah Pak bikin kayak semacam hasil adjustment si TPAK itu terbuka untuk umum. Nah, Pak, langkah kedua, Pak kumpulkan tuh ahli-ahli, ketua-ketua jurusan arsitektur, ya, dibayarnya mungkin 2 atau 3 bulan sekali. Yang bermasalah presentasikan. Nah, berarti Pak ketua tadi dengan anggotanya pertanggungjawabkan dulu. Bukan pertanggungjawabkan ke si developer yang kagak ngerti arsitektur, pertanggungjawabkan kepada sesama profesi. Nah, itu dia akan lebih berhati-hati. Di samping itu, di samping masalah desain eksterior, ada juga masalah sebenarnya tadi dia ingin biayanya murah. Seperti persyaratan yang kalau di luar negeri sudah ada misalnya untuk escape kayak refugee space ya. Kalau refugee area itu di Jepang, kami ke Korea, semua udah punya. Jadi kalau bangunan ketinggian tertentu dia harus punya daerah refugee area untuk perlindungan sementara. Kalau di sini, wah itu kan 1 lantai itu kan mahal sekali kalau saya jual gitu. Nah ini berhitung rupiah terus dari tadi, sehingga disitulah terjadi TPAK-nya ini ya katakanlah belum ada di aturan, tapi ini harus ada gitu. Pak, Itu tadi kita bahas Pak teknis Pak. Saran-saran Siap, itu siap, nanti aja. siap. Yang selesai Pak. Satu seminar soal itu. Yang penting anggarannya ada, Pak Putu bisa realisasikan. Ya. Gitu. Sekarang yang kecamatan anggarannya di mana Pak? Ada Sudin. Sudin di mana? Itu dari suku dinas dari wali kota. Wali kota yang langsung ya? Kalau wali kota yang langsung di anggarannya kota ya? Di Pak Wali Kota kan? Iya. Yang berapa triliun itu, 1 triliun itu. Iya Pak, saya kira. Siapa? P2. Seksi kecamatan itu dari dinas sendiri, atau dari suku dinas? Dinas Bapak yang turun. Suku dinas Pak. Yang Suku dinas. Suku dinas. Suku dinas. Bukan dari kecamatan. Iya, artinya gini. Nah suku dinas, dia presentasi kita apa yang dipakai? Makanya ada nggak? Ada. Kalau suku dinas kegiatannya hanya pembongkaran sama itu Pak. Saya mau lihat aja Pak. Oke, salah satu suku dinas. Silakan. Satu ini coba. Satu Ambil aja. contohnya aja satu. Udah pendek masalah mah Jakarta Barat Utara ini. Ya? Barat ya Pak, Barat. Barat Utara.
Makanya itu mesti robot tuh Pak, 3 lantai apa tuh. Terus yang mana yang ruko kita Tadi juga saya pernah. Yang mendukung itu Pak. jadi yang mana udah jadi ruko-ruko, tiba kita jadi omongan. Sekarang bilang 100 juta, 100 juta, udah jadi usaha. Kan perumahan-perumahan lama kan yang jalan raya kan sekarang jadi tempat usaha. Nah kita rubah aja supaya kita dapat uangnya lebih besar. Kami dukung Pak, kami dukung. Ya kan daripada kayak gitu kan jadi susah kan kita tidak tindak. Iya. Salah. Beban P2P Pak itu Pak. Ya kita tidak tindak, kita terima uang. Iya. Kita tindak juga macam-macam. Saya dari berapa puluh tahun udah begitu katanya. Ya orang udah bangun, kita capek. Wartawan LSM malah oknum itu bisa, kalau ada oknumnya ya capek kita jadi perasan. Dia tuduh kita nggak ribut, dia bilang kamu masih lebih katanya. Izin Bapak juga sampaikan ke kepala dinasnya Pak. Kalau saya sudah kerja. Kita udah kejar Pak. Pak Agus kan Sudah Pak Agus sama Pak Moko kita udah minta untuk itu Pak lakukan. syukur Pak, makasih. Ya, daerah-daerah yang terendam ya, pompa lantai juga boleh kita ikut. Sama bus kota. Tapi terakhir itu bagus kok. Soal KDB kita udah betul-betul sangat tidak ada toleransi. Saya untuk bangun rumah juga gitu, kontraktor nggak bisa. Istri saya kan arsitek, dia desain, agak keluar, dia bisa langsung disuruh harus masuk. Kesempatan banget Pak. Iya, jadi itu bagus. Jadi itu harus disiplin soal seperti itu. Nah, soal renovasi rumah mau di dalam juga mungkin, tapi kalau nggak juga bahaya takut dia roboh ya. Kita mesti IMB ya. Sebenarnya kalau di dalam sebenarnya sudah termasuk Pak. Asal jangan dia keluar. Di luar itu. Karena kalau di dalam kan luasannya tetap Hanya sama. dia roba-roba ya. Itu tidak perlu. Saya kadang-kadang Satpol PP lihat ada puing-puing di luar udah datang ke rumah IMB. Kalau nggak udah disegel ya. Iya, cari-cari duitnya begitu. Atas nama P2P Pak. Iya. Berarti atas namanya P2P Pak. Dan hansip yang disuruh mata-matai. Mereka membawa nama P2P, jadi seolah-olah P2P yang melakukan. Iya, selalu begitu. Iya Pak. Wah, saya bilang Satpol PP. Nggak boleh lihat pasir Pak. Ya nggak boleh pasir. Operasi justisi KTP. Jelasin. Mungkin saya jelasin. Jadi justisi ini Pak, jadi salah satu penuntasan dari tindakan penertiban itu salah satunya justisi. Kalau kita bongkar itu adalah yang kita tindak fisik bangunannya. Kalau justisi yang kita tindak orang yang mainnya Pak. Jadi orangnya ini dia melanggar perda karena dia membangun tidak sesuai ketentuan. Maka orangnya kita justisi. Nah, sebagai tidak lanjut. Sidang pengadilan. Sidang pengadilan Pak. Kayak nggak punya KTP gitu Pak. Kayak sama di sidang kamu ada denda sekian, kamu sekian. Piring ya. Tapi tetap dipiring ya, dan memang kita Ini sudah ada. ada contoh orang yang tidak pernah urus Pak sebagai kontraktor. Bisa juga kontraktornya juga nakal kan? Iya. Dia urusnya 30, sana minta 45 nih. Iya, betul Pak. Kadang-kadang begitu kan dia untuk kita tidak tahu gitu. Jadi memang sosialisasi penting. Lanjut Pak. Apa itu? Oh ini. Oke, nggak apa-apa. Lewat Pak. 500 tadi kan dakwah gitu ya. Tapi itu kalau dapat tindakan gitu tuh di foto, ada berita acara. Ada Pak. SPG. Yang penting jangan sampai waktu di audit, karena gini, BPKP dan BPK dari awal kan saya mulai ketatkan situ kan. Saya sudah tahu mereka akan lakukan, karena kan menjelang macam-macam lah orang politik kan. Nah, saya sudah tahu Jakarta pasti akan masuk. Nanti mereka betul-betul masuk ke periksa kita Pak. Jadi KPK ngomong sama saya begini, bikin surat, bahas anggaran kami ikut. Wah, saya bilang nanti dulu, kasihan kawan-kawan juga nih, saya rapiin dulu nih. Jadi KPK mau ikut, nah BPKP malah mau ikut dari perencanaan. Bisa-bisa temukan tiba-tiba kok tidak ada perencanaan, kok tiba-tiba muncul misalnya gitu. Nah seperti tadi kita bicara tiba-tiba ada 2 miliar untuk yang mahasiswa itu masih dikejar kalau orang audit. Jadi kalau kita bisa jelaskan, nanti ada mahasiswanya, ada handphonenya, Bapak boleh audit ke mereka, dan tanda tangan mereka bukan fiktif, pasti mereka terima. Tapi itu yang dikejar, dia dari perencanaan. Jadi kita ini makin lama, makanya saya bilang mesti gaji orang dengan baik dan mahal. Karena makin lama nggak bisa lagi, tambah capek kita kayak begitu, dikejar terus, terus pengadaan papan siket.
Itu putar-putar boleh kan Pak Segel pindah. Rusak Pak. Suka di itu juga ya. Sekali pasang sudah langsung dihancur. Nanti dipaku mati Pak. Jadi kan kita cabut pasti rusak. Tapi kalau orang yang pakai itu apakah lebih murah ya? Benar. Bener. Nggak Diprek. bisa ya. Sobek, Pak. Mesti papan ya. Digunting oke nggak apa. Lanjut. Total semua gitu lah ya. Ini semua gitu ya. Rata-rata segitu Pak. 3 miliaran. Ya, Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak, terkait dengan masalah penertiban ini kan kita ada kesenjangan kalau anggaran belum turun tahun jamak kita ada waktu nggak bisa Jadi Jadi mohon izin Pak, jadi surganya orang melanggar itu antara Januari Desember tanggal 15 Pak sampai ya bulan-bulan Maret lah. Karena Pak tidak ada kartu anggaran untuk pembongkaran Pak. Itu surganya orang melanggar itu. Malah dia kejar sampai selesai begitu anggaran turun, bangunan sudah selesai. Izin Pak, saya sudah bicara dengan Pak Sukri bahwa untuk menyiasati kondisi seperti ini kan kita tidak mungkin pembongkaran pihak ketiga Pak, karena dia harus silent. Pak Sukri memberikan jadwal masukkan di anggaran sewaktu-waktu. Jadi anggaran pembongkaran ini masuk di bulan sewaktu-waktu. Kapanpun bisa dicari. Ada anggaran Sudah ada. posnya dimasukkan ke situ. Ya Posnya. maksudnya saya nggak ada contoh Ya, ini jadi pembongkaran ini nanti adanya di masuk pos. di pos PKD. PKD. Tetap di P2B, hanya dia dikeluarkan seperti swaklola yang bisa dikeluarkan dari Januari. Betul. Tapi maksud saya di mana Pak? Nggak tidak di pos Pak Tadi belum ada Pak Putu di belum sini. ya? Sekarang Belum keluar itu. belum. Pak Sukri ngomong ke saya, bisa itu Pak Putu. Bisa. Swaklola bisa. Bisa swaklola. Nanti dikasih Itu bisa tanda. dikeluarkan, tapi udah ditutup, kan bisa siap-siap itu loh Pak. Ya. Nah itu kan bisa dipakai, karena kan rutin dianggap. Betul Pak. Seperti honorarium kan jalan terus tuh. Ya. Ya itu seperti itu. Dia bisa masukkan honorarium penertiban. Bisa seperti itu. Honornya siapa? Ya honornya orang yang bantu tadi. Karena di situ ada sewa alat, Bisa, Pak. ada Atau bisa soal waktu untuk bisa, tapi bukan penertiban itu paketnya bukan. Bahwa bisa masukkan sewa alat, dan tapi nggak boleh lebih dari berapa ratus juta sewa alatnya. enggak Pak, sedikit-sedikit. Nah, Sekali Bapak kegiatan masukkan semua. ciptakannya satu, cari itunya. Dari penomoran juga punya. Iya, saya mungkin barangkali gini Pak. Permasalahannya itu ketika anggaran itu DPA DPA-nya belum keluar, SKP itu nggak bisa mengakses itu. Jadi katakan sewaktu-waktu, tetap aja sewaktu-waktu itu dikeluarkan setelah DPA-nya itu diterbitkan oleh SP2D-nya ditetapkan oleh Masalah itu April juga, Maret itu juga. April juga. Iya, sama juga. Memang sebenarnya kalau tadi Itu berapa uangnya Pak? Yang ini Pak, 3 yang bulan. tadi 1,5 miliar. Mungkin Hah? 2,5 miliar. 30% lah, 30% dari 25% lah. 25% Pak dari total. 250 juta. Iya. 250 juta. Itu kan bisa pinjam dulu Pak. Boleh nggak? Talangan persudi. Dana talangan. Mekanismenya utang. bisa dalam mekanisme Soalnya bagi berdua berat sekali tuh. Di keuangan susah. Dulu pernah kami coba pakai ide multi-yes. Kalau multi-yes kan dia harus ada pihak ketiga Pak. Iya, kriterianya Kan enggak. Oh pembongkaran. kalau udah selesai nggak bisa dibongkar lagi Pak? Bisa. Kalau udah dihuni urusannya panjang lagi Pak. Ini Tadi dihuni Pak, malam ada faktor sosial. Jadi pihak wali kota harus SPB wali kota. Nggak bisa. Soalnya bukan murni bangunan Pak, dia udah menyangkut Berarti sosial. sekarang, jadi dari 15-16 Desember mulai dong terjadi. Iya. Iya, justru disitulah full speed. Surganya orang melanggar, Pak. Kalau bangunan besar, Kesempatan untuk melanggar. untuk rumah tinggal ini dia ngejar 4 bulan selesai di rumah. Dia tidak IMB segala macam. Banyak yang beri MB Pak. Tapi kan rumah-rumah kecil kalau perumahan tidak mungkin ya. Kalau masalahnya gudang Pak, kalau gudang kan 2 bulan selesai gudang Pak. Gudang apa kan 3 bulan. Bukan ada IMB. Ya kalau Kalau dia mau melanggar Pak seperti tadi itu, dia manfaatkanlah Desember sampai Kalau gitu kita bisa periksa dia setelah jadi. Ada IMB atau tidak? bisa masuk Pak. Ya. Hah? Banyak sosial, masalah sosial. Soalnya maaf Pak, gudang itu udah jadi dihuni, ada pabriknya, ada orang yang kerja, itu nggak bisa lagi kita. Dia ada demo udah. Iya, masalah sosial. Berarti data kita secara digital belum komplit. Harusnya kalau digital komplit ketahuan di mana ada IMB atau tidak. Itu ada Pak, cuma yang tadi karena melanggar kan Distribusinya. tidak masuk Pak.
masuk ke data kita. Iya, artinya ada yang kosong, kita bisa Iya. tahu. Iya, tahu. Kalau kita lihat di Google tahu ada rumah, dicocokkan ke kita punya peta tidak ada izin, berarti dia tahu tidak ada izin. Iya, betul. Cuma untuk tindakannya susah. Iya, Iya, bisa. masalahnya Karena sosial. bangunan Pak. sudah dihuni itu harus wali kota Pak, itu yang beraspek sosial. Kalau bangunan masih konstruksi itu kedua. Nah, tapi kan gini Pak, Bapak kan secara fisik Bapak tahu kan dia langgar kan. Iya kan? Cuma tidak ada uang untuk bongkar kan. Tidak bisa bertindak karena tidak ada dana. Kenapa maksudnya bisa bertindak? Tidak ada uang sewa alat berat atau Enggak maksudnya Kita hanya bisa sampai segel Pak. Kalau segel kita punya anunya. kan bisa 3 bulan sehingga saya papan sih. Tapi karena mereka tahu segel ini masih ngomong Pak, kita tidak akan melakukan pembongkaran. Karena tahu tidak ada uang. Ya, akhirnya gini Pak, kami ngakarin itu. Kami lakukan tetap pembongkaran. Ya awalnya ya pakai uang Talangan. kita dulu gitu. Talangan. uang rumah Pak. Yang masalah kan suka Remus, dikejar remus. sama LSM yang nggak jelas ini. LSM itu kan ada dua, yang ideal sama yang Dari masalah. mana? Iya, makanya. Dari mana ya? Kejar. Ini pasti korupsi, hasil korupsi. Tapi yang penting harus ditindak bongkar Pak. Ya, itu, Pak. Selama ini kita- Solusinya Pak, anggarannya Pak. Ya kan sekarang masalahnya itu bapak-bapak sudah digaji. Mau udah digaji, tinggal turun tempel. Yang susah kan mau sewa alat untuk bongkar. Menambah keamanan. Mohon izin Pak. Sama Jadi, keamanannya. mohon izin Pak, kalau DP2B ini sebagian besar uang itu digunakan untuk pengamanan Pak. Kalau alat itu udah Masih banyak Polisi di Alat tetap Satpol, punya sendiri ya? makan Biko siang ada, masalah Pak. Biko ada. Makan siang. Bahkan kami pernah melakukan suatu kegiatan bongkaran Kan Pak. kecil kan Pak, cuma polisi makan siang. Tergantung Pak, dengan Satu permasalahannya. kerjanya berapa duit? Ada Untuk satuan dibongkar kecil. sehari. Hampir 7 jutaan lah Pak. Satu kali jalan. Iya. Kalau bong. Tapi agak kecil, Pak. Tapi kalau bangunan besar Pak, sama Kalau kemarin anggaran 2,5 juta, gimana cara ngakalinnya Pak? Nah, ini umbuk Hah? nombok. sebiji silang Pak. Silang ya, Pak. Bahkan pernah Pak kami membongkar itu hampir Kenapa, Pak? 100 juta Pak bongkar. Karena apa? Ada perlawanan dan kita mengerahkan hampir berapa 700 orang Pak. 100 orang Pak. Karena dia nantangin kita Pak. Oke perang sama saya. Oke saya berkoordinasi, saya membawa orang 700 orang Pak, dari polisi, satpol, sampai tentara dan sebagainya. Akhirnya dana tunai juga hampir 100 lebih Pak. Iya, Waktu itu bagus. Di Setiabudi kita Pak, di jalan itu. Yang Pak Budi terus di apa itu? Jakarta Timur juga. Pulau Gadung tuh Pak. Saya itu yang di Pluit itu dengan pos polisi dibongkar. Iya itu. Ya. Itu pakai alat Beko, Pak. Pakai beko Pak. Alat kita. Iya. Dia sendiri, Pak. Berarti itu tidak pakai uang kan? Pakai keamanan aja. Keamanannya yang mahal Pak. Keamanannya yang mahal Pak. Jadi gini Pak. Ketemu preman. Jadi keamanan itu ada yang Pancasila Pak. Itu pakai mereka. Nah, pemuda Pancasila melindungi orang. Oh. Tapi kalau gitu selain yang resmi saja nggak cukup gimana jadi? Iya. Makanya kalau disuruh bongkar mereka pusing nih. Tapi gini Pak, mohon maaf, kalau misalnya hubungannya nggak ada perlawanan ya kita orang 5-2 bisa. Tapi kalau ada perlawanan ya kita keamanan full Pak. Bisa Tapi nanti cara diaudit dari BPKP sesuai yang hadir Pak. Sesuai yang hadir. Oh yang daftar hadir. Iya. Uang makan, uang apa? Iya sudah. Ya kalau kurang harus ditambah. Jadi dengan 2,5 juta kita Kalau gitu Bapak harus tambah uang Satuan bongkar. bongkar, Pak. Ada satuan bongkarnya Pak. sekarang gini Pak, Ada satuan satuan. bongkar ini kan atas Enggak. apa namanya Honor. SPJ Pak. SPJ itu honor per orang di situ. Tinggal di lapangan Pak. Ya kalau per orang kan tinggal tambah orang. Hanya kita melampaui yang 2,5 juta. Enggak, maksud saya gitu Pak. Apa ada pergub yang mengatur satu kali bongkar cuma 7,5 juta kan Tidak. tidak. Bapak bisa anggarkan 7,5 juta atau 10 juta sekali bongkar pun bisa. Asal jumlah orangnya kalau cuma kepakai 2 juta ya 2 Ya, juta. ya. Berarti Bapak juga gitu kan, Ya, tiap gitu, kali Pak. datang Jadi- mau bongkar kan ada yang cuma pakai 500 Sesuai ribu. sikonya Pak. Kalau sikonya misalnya kecil ya paling 3 juta cukup nih. Nah, Keluaran maksud besar saya, nih 7 Di juta. dalam nomenklatur itu kan per paket kan 1 miliar itu kan. Tidak, Pak. Per bongkaran. Jadi Kalau per gini, bongkar Pak, kalau sisa gimana? Jadi mohon izin Pak. Jadi kita 2,5. Ya. Kita targetkan misalnya 400 kegiatan. Yang 400 ini relatif Pak, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Kita Nah, sekarang boleh nggak? Misalkan saya targetkan misalnya 2,5 juta kan 400 kan 1 miliar. Misalnya itu tidak terpakai. Yang bongkar pertama, kegiatan pertama hanya 500 ribu. Kan saya sisa 2 juta. Nah untuk bongkar kedua 2,5 juta tidak cukup 4,5 juta. Boleh nggak saya ambil? Iya, boleh Pak. Boleh. Boleh. Boleh itu kan? Boleh, Pak. Nah kalau satuan gitu tidak ada peraturannya. Bapak Jadi- tinggal kali-kalinya aja ditambah. Jadi hitungnya hok Pak. Orang-orangnya Ada orang kerja. orang hari kerja. Hok, orang hari Ya, kerja. ya kalau gitu di rumah. Kalau kita bilang kegiatan yang dibuat 1.000 kan boleh. Bisa. Iya kan?
Cuman Kan kapasitas tidak boleh Pak. kalau hitung per kali bisa kena ya. Mohon izin Pak. Jadi kita Nilainya yang harus. Yang penting ini Pak, jumlah bongkarannya tetap sama. Nilainya sama total. Ya. Kalau di sini kita Berarti sekarang tinggal naikkan dia punya nilai Pak. Betul. Bapak naik aja 3 juta atau 4 juta supaya lebih mendekati. Tapi jumlah bongkarannya Karena Harga satuannya. harga satuan hok. Harga satuannya rendah. harga satuannya kita naikkan. Kan 7,5 juta. Fakta rata-rata kan 7,5 juta. 7 juta Pak. Ya kita naikkan 2 kali 5 juta. Kira-kira gitulah. Ya, Untuk rata-ratanya. tes. Nanti kita Kalau kemarin 1 miliar, berarti sekarang jadi 2 miliar. betul. Gitu aja kali kan. Supaya cukup. Jadi ada stok saja Pak. Angka 2 juta atau 4 juta itu hanya angka perencanaan saja. Gitu. Iya. Tapi ketika pelaksanaannya itu kan cost berapa kali? Iya. Berapa Ya, kali? cost of rollout. Jadi di dalam dalam rinciannya itu nanti 400 kegiatan 400 kegiatan tapi artinya costnya beda masing-masing. Iya. Gelondongan Jadi sesuai dengan SK. Tetap akhirnya gelondongan prakteknya. Jadi yang di audit itu adalah per kegiatan dan jumlah Iya, orang. Pak. Hok itu tadi ya. Yang sulit adalah supaya jumlah kegiatannya dengan uangnya sama. Itu yang sulit. Kalau sekarang misalnya di sini ada 500 ribu, di sini 5 juta. Tapi kalau dirata-ratakan kan menjadi 2 kegiatan lebih dia. Nah, kalau misalnya uangnya sekarang dengan 2,5 juta rata-rata, itu di ujungnya bisa kurang Defisit. karena kuantitinya sama tapi Kurang harganya cari dari mana? itu Target makanya berkurang Pak. Target berkurang jadi. target kita tetap 40 targetnya, tapi ininya yang dibongkar aman-aman saja nih, nggak nyampe 2,5 juta. Jadi Berarti tinggal. tidak bagus jadinya Pak. Turun, Yang paling kualitasnya turun penting jadi. itu jangan sampai orang punya persepsi. Tebang pilih itu. Nggak mungkin betul tebang pilih sama nggak mungkin bongkar kita. Karena nggak ada uang. Ya kan? Ya kayak gitu aja Pak. Jadi kalau sampai minjem bapak-bapak nggak bisa, talangin dulu dari uang-uang fotokopi dari mana. Biasanya begitu Pak, uang konsumsi, uang apa ditalangin, biasa kasir ngerti lah itu caranya itu. Ya kan? Iya Pak. Yang penting jangan membuat orang nganggap kita macam ompong Pak. Iya Pak. Nanti Ya. kita evaluasi. Saya kira cukup ya, dievaluasi aja. Kalau tambah-tambah. Saya kira itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, semua terima kasih ya. Terima kasih. Nanti Pak Gubernur jawab ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oh, udah dua. Ini lama ini. Ini soal target aja dulu. Kalau orang laporan sumur 1, bayar pajak, padahal dia buka sumurnya tinggi ya. Tapi pajak kita ada masuk pajak yang tanah di sini kan, pemasukan mereka kan.